Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dapat info terbaru. Jadi pada waktu ada beberapa kawan-kawan yang punya podcast mengontak saya, minta bertemu dan segala macam. Saya bukan menghindar. Saya belum punya data baru sehingga informasi yang saya sampaikan tidak berulang-ulang di semua tempat. Menduplikasi. Nah, sekarang saya ke tempat Pak Yani karena saya punya dua informasi. Oh, ini berarti data baru lagi dong. Ini baru terbaru. Jadi yang termasuk ini limited lah ya. Ya, yang terbaru itu dapat dari tadi Mas Taufik. Karena saya mempertanyakan ke Mas Taufik dan ke warga Solo. Pada waktu 10 tahun Jokowi itu menjadi wali kota, apa yang tercantum di depan namanya? Apakah doktorandus atau insinyur atau polos? Iya. Nah, terus saya juga menanyakan kepada warga Solo pada waktu 2 kali Jokowi berkampanye, spanduknya, stikernya, kaosnya, kartu namanya, balihonya, di depannya ada apa? Kan gitu. Nah, terus Mas Taufik berkomunikasi katanya dengan ketua KPU Solo. Katanya dia pakai dua-duanya, sebagaimana keadaan aja. Jadi pakai doktorandes, kadang-kadang pakai insinyur. Oh, dia dua fakultas dong berarti. Jadi saya ingin menyampaikan gini kepada kawan-kawan di UGM. 85 ke 2005 itu ada 20 tahun. Iya. Selama 20 tahun itu dari Solo ke Jogja, Jokowi berapa kali datang ke UGM? Biasanya kita kan sama-sama alumni nih dari universitas kita masing-masing. Kita ke kampus yuk. Ketemu siapa? Pak Ijo, apa si Saiful. Kita ketemu di kantin ini ya. Nah, karena ketemu dengan sekretariat. Iya. Itu kan, apakah itu ada foto-foto Jokowi datang ke UGM selama 20 tahun itu? Ya kan? Nah, yang kedua, yang setelah Jokowi 10 tahun menjadi presiden, menjadi gubernur, jadi wali kota, apakah Jokowi sebagai wali kota tidak mengundang teman-teman kawan kuliahnya lulusan di dia untuk bereuni di Solo? Ya, itu biasanya kan harusnya kan kita begitu. Kalau ada kita jadi pejabat, iya, datang rame-rame. Itu naluri. Nah, jadi kita bilang ini rasionalitas betul. Warga waras. Jadi dinamika itu tidak jalan, tidak ada dokumen. Seharusnya kan kawan-kawan pecinta alamnya yang dia bilang dia di foto-foto pernah ikut naik gunung, di gunung. Iya. Kami, saya kan juga pernah ikut di pencinta alam. Kami sering ketemu 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, reuni aja. Baik itu di Pancasila maupun kayak saya sama juga, malah SMA kita tiap tahun. Ya, ini kan nggak ada. Jadi kan apa gunanya kekuasaan Jokowi 10 tahun di wali kota itu bagi teman-temannya yang tiba-tiba 2000 ini semua muncul, bawa ini bawa itu, bawa ijazah masing-masing, merasa kawan Jokowi. Lah selama Jokowi jadi 10 tahun di wali kota kok kalian nggak diundang? Ya makan gudeg kayak apa kan nggak ada. Apa nasi liwet lah. Apa nasi liwet lah, ya kan gitu. Kan nggak ada. Nah, dari penjelasan Mas Taufik kemarin itu bahwa itu pakai doktorandes, pakai insinyur. Jadi saya melihatnya begini. Selama Jokowi berkuliah di UGM 5 tahun dan lulus di wisuda dapat insinyur, kok dipakainya doktorandes? Kalau dia pakai doktorandes, doktorandesnya itu dari mana? Kampus mana? Kok UGM-nya disingkirkan? Seharusnya kan macam kita belum lulus saja dari kita pasang insinyur kan gitu. Ya kan? Karena kita sudah lulus, tinggal pelantikan, tinggal wisuda kan. Ini sudah lulus, sudah wisuda, kok tampilnya pakai doktorandes. Atau bodong, bukan bodong, atau polos. Jadi dia tidak mencantumkan titel-titelnya. Jadi kan mau sebentar, kalau alumni atau keluaran dari Fakultas Kehutanannya UGM itu insinyur kan? Insinyur. Nah, dia pakai doktorandes. Katanya gitu. Berarti kan doktorandesnya tidak mungkin dari doktorandes kehutanan kan? Itu. Jadi kita melihatnya kalau dia polos, umpamanya dia jadi wali kota, Joko Widodo aja. Tanda tangan Joko Widodo wali kota, Surakarta atau Solo. Tanpa titel di depannya. Lah ngaku katanya sudah lulus. 18 tahun 85. Ya kan? 1985 udah lulus. Kok nggak dicantum? Jadi dia cantumkan doktorandes salah, dia tidak cantumkan titel apapun salah. Dan sekarang kita mengejar insinyurnya. Nah, insinyurnya ini
pada waktu 2012 tim Solo itu kan datang menyatakan tidak punya dokumen. Pada waktu proses mau pendaftaran gubernur DKI. Nah, karena kalimatnya bilang tidak punya dokumen, maka harus kita bikin tim itu untuk dibuat. Dia menyampaikan kepada kawan-kawan kita DKI. Iya. Berarti kawan-kawan kita itu Pras satu diantaranya kan? Pras bukan. Pras yang 3 orang dia. Yang Yulianto, Denny, sama Indra. Itu tim Jakarta kita anggap. Tim Jakarta, tim DKI. Tim Solo? Itu tadi ada Anggit, ada Widodo, satu lagi. Siapa satu ini? David. Ya. Nah, jadi 3 orang ini menyampaikan kepada tim DKI. Mereka menyampaikannya ke apa? Jadi ada pertemuan lah antara tim DKI, tim Solo yang datang ketemu DKI. DKI terus menunjuk si Denny untuk melayani kebutuhannya kawan-kawan Solo. Kawan-kawan Solo mengutus yang namanya Widodo. Jadi Widodo dan Denny ini sering ketemu juga dengan Jokowi. Nah, gitu cerita. Tidak ada dokumen apapun. Dia bilang begitu, kami tidak punya dokumen, maka dibentuklah. Nah, itulah proses. Jadi Denny adalah orang yang ikut membuat draft. Karena Denny orang Jakarta, bukan orang Solo dan segala macam, maka dokumen itu jadi macam-macam. Ada umur mamanya dengan si Jokowi hanya selisih 11 tahun. Berarti kan asal bikin. Kalau kayak gitu, mamanya kawin umur 8 tahun. Itu dia, berarti kan nggak jelas. Hamil umur. Berarti kan nggak jelas tuh. Iya, betul. Jadi ada lagi dokumen-dokumen lain yang dibikin yang nggak pas. Tapi yang dijadikan inti adalah dokumen sekolah. Nah, sekolah itu terus dibikinlah dengan foto-foto. Jadi mungkin Widodo membawa foto banyak yang wajahnya sama. Jadi SD, SMP, SMA, kampus. Nah, ini yang menjadi pertanyaan pertama. Jadi pada waktu dibuka sama kawan-kawan DKI 1, 2, 3, 4. Tapi nggak bunyi. Nah, gitu juga waktu dibawa ke DPP, nggak bunyi. Karena yang harus bunyi itu KPU. Nah, jadi di semua dokumen itu diserahkan ke KPU. KPU seharusnya memiliki kewajiban. Dia pelaksana undang-undang. Dia melaksanakan peraturan dengan bekal anggaran. Nah, dengan dia berangkat ke Jogja, dia bertemu dengan pimpinan-pimpinan fakultas atau rektor, siapa yang menerima, mencerita tentang apa, mempertanyakan apa, kan tanda tangan, stempel UGM. Ya, jadi dari KPU-nya siapa-siapa. Nah, ini yang menyatakan bahwa itu asli atau tidak. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, dilacaklah ini ke KPU Solo sama kawan KPU DKI dan katanya hilang. Nah, karena itu hilang atau tidak dilakukan verifikasi. Yang jelas enggak. Kalau menurut kata kawan-kawan yang lain, dia hanya lihat aja kena ada legalisir dia itu. Nah, padahal legalisir itu kan katanya harus dikonfirmasi ulang. Katanya kan stempel basah. Stempel basah itu akan menjadi lebih basah kalau dari Pramuka, karena lebih dekat dibandingkan dengan ke Jogja. Itu udah kering di jalan kan? Kan itu kalau naik kereta 8 jam itu. Hilang di jalan, udah kering dia. Yang paling dekat di sini. Nah, jadi kita bagaimana? Kan Pramuka ke Diponegoro? Iya. Bisa jalan kaki itu. Iya. Nah, jadi kita apalagi motong jalan Borobudur. Tinggal lompat sungai. Jadi kita melihat bahwa anak-anak ini kan aku pertama kali melihat begini, pertengkaran antara UGM mengaku itu punya mereka dengan kawan-kawan Roy Suryo, Rismond dan Tifa dan TPUA. Kok nggak ketemu? Jadi di perjalanan pulang di bus itu saya nanya. Karena mereka sering ngotot, benar kan? Saya cuma bertanya, kalau gitu ini diterbitkan dari mana? Ya kan? Nah, karena isu tentang ijazah palsu ini sudah blar gitu kan. Jadi kader-kader juga baca kan. Nah, suatu saat saya tanya ke kawan-kawan. Setelah pulang dari Jogja, kan saya tanya, kalian paham nggak nih ada ijazah palsu? Kan ini mau nyangkut. Jadi di internal PDIP? Ya, ini kan ke kawan-kawan tadi. Mempertanyakan setiap ada share itu, PDI tanggung jawab dong. Ini kan tanggung jawab. Jadi saya terganggu. Ya, kalau PDI harus tanggung jawab, saya lacak. Jadi saya lacak tuh. Dari sana ke sini, ke sana saya temuin. Melakukan investigasi lah. Investigasi ya kan, kata Bambang Tri. Bambang Tri kan investigasi juga. Iya. Nah, munculnya Bambang Tri itu merepotkan Jokowi setelah dia
periode kedua atau ke-1 di Solo itu. Menjelang periode kedua, 1 berakhir. Ya, nah jadi muncullah nama si Bambang Tri ini bahwa Jokowi tidak punya dokumen apapun. Nah dari situlah terus mekar kan, muncul Roy sama dan kawan-kawan ini melakukan investigasi itu. Nah yang kita heran, menggugat sebelumnya kawan kita juga, Saudara Egi. Yang saya heran itu UGM kok mau menerima itu ya? Dan tetap kokoh mempertahankan sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, dosen-dosen itu begitu. Jadi saya jadi bingung juga kok meyakinkannya begitu. Nah, jadi dikupas tuntas lah bahwa hurufnya beda, kertasnya beda, tintanya beda, ya kan? Itu kan format beda. Iya. Roman itu belum muncul pada tahun 85 itu. Belum, tapi sudah muncul di skripsinya. Di sini, di Pramuka. Jadi kita melihatnya ke sana. Nah, saya menjadi ikut itu karena saya mau mencari jawaban. Ini diterbitkan di mana, oleh siapa. Jadi berdasarkan investigasinya Mas Victor ini, bahwa ini juga kan mungkin tidak diterbitkan. Iya. Mungkin tidak ada yang memproduksi. Iya. Maka berdasarkan lacak-melacak itu diduga keras itu di Pasar Pramuka Pojok. UIP. Universitas Pramuka Pojok. Nah, kok muncul yang namanya Paiman Raharjo itu dari itu. Nah, gimana jadi kita sudah menjawab. Profesor itu dia, mantan. Kita mendapatkan jawaban kemarin. Tiba-tiba Roy Suryo menjelaskan bahwa dia berdialog sama pemilik kios yang sekarang jadi profesor. Nah, berarti kan ketemu apa yang saya lacak. Di Solonya saya menemukan jawaban dari Ketua KPU Solo bahwa Jokowi tidak punya ijazah itu. Jokowi menggunakan 2 titel, Dr. Andes dengan insinyur. Nah, dari situ kan terus kita lacak ke Jakarta siapa, ketemu tim Solo. Terus kita menemukan lagi jawaban bahwa itu dilakukan di Pasar Pramuka. Jadi apa yang saya lakukan bahwa itu di Pasar Pramuka dikuatkan dengan munculnya nama Paiman ini, bahwa dia pemilik kios dan dia profesor. Jadi apalagi mau saya lakukan, kan sudah selesai. Jadi saya jadi tanggung jawab moral sebagai kader PDIP menganggap selesai. Tapi ya. persoalan ini kan masih berlanjut. Nah, itu bukan urusan saya. Gimana? Jadi urusan saya menjawab bahwa orang bertanya, dia harus tanggung jawab dong. Itu kan kadernya. Terus Ibu Mega sendiri sudah jawab, kalau punya tunjukin nih. Nah, Ibu Mega loh itu. Nah, jadi apa yang saya lakukan didukung sama Ibu Mega. Terus kita juga mau menjelaskan kepada kawan-kawan yang belum sempat kepada podcast ke saya. Saya mohon maaf, saya nggak mau mengulang-ulang. Jadi saya cukup sekali. Terus nanti kalau ada konsekuensi hukum ya itu harus kita tanggung. Tapi saya sebenarnya tidak memfitnah siapapun. Saya tidak mau menyampaikan apapun. Saya hanya menyampaikan, menguraikan bahwa karena tuduhannya PDI harus tanggung jawab, maka saya lacak. Saya ketemu semua. Nah, jadi melakukan investigasi. Ya, investigasi di dalam partai. Jadi kalau di dalam partai tidak ada yang menggugat saya nggak memarahi saya, ya satu-satu orang yang bisa memarahi saya cuma Ibu Mega. Karena pernyataan saya dengan Ibu Mega sama. Jadi apa yang dibilang Ibu Mega, tunjukin dong. Saya merantasnya, saya menelusurinya. Mengangkatnya. Iya, saya menelusurinya secara benar. Ketemu dengan kader-kader pada waktunya di mana. Ketemu tadi tim Solo. Ketemu tim termasuk Andi Wijayanto. Ya, Andi itu konsekuensinya. Kalau jawabannya, saya bilang juga tidak menyatakan pernyataannya Victor salah. Enggak. Cuman dia menyatakan bahwa dia tidak begitu memperhatikan. Iya. Padahal kan dia ujung tombak loh. Jadi tidak ada dokumen keluar dari partai kami tanpa dari dia. Approval ya. Iya dong, dia kan sekretaris. Ya, itulah yang harus dibawa ke KPU. Ya. Termasuk dalam proses pencalonan Pak Jokowi Pilpres loh. Iya, memang dia sekretarisnya. Jadi kita sesama partai, sesama kader kan nggak mungkin saling memfitnah, nggak mungkin. Apalagi ada orang yang mengatakan saya tidak kenal si Victor, siapa dia? Saya mau jelaskan,
Kami dulu adalah Pijar Indonesia. Ada puluhan orang, belasan orang kader kami bersama Pijar Indonesia masuk penjara melawan Soeharto, melawan Soeharto yang ingin menjadi presiden terus. Jadi kami bikinlah Soeharto dalang segala bencana. Di mana? Pramuka. SDSB. Akhirnya ketangkaplah saudara kita Sinoko itu. Almarhum Nuku Sulaiman. Sudah itu kita bikin lagi ini, bikin lagi itu, terus demo lah antara kampus Jawa. Menseret Soeharto ke pengadilan, namanya FAMI, Front Aksi Mahasiswa. Kader Pijar di situ. Terus saya bikin juga itu di situ untuk menyebarkan hutang yang banyak itu, hutang luar negeri itu. Siapa aja yang menikmatin? Saya bikin skema. Soeharto, keluarga Soeharto, keluarga Lim Siuliong. Jadi hutang kita yang dibikin Jokowi yang banyak ini lebih banyak lagi kan? Nah, itu kemana? Kan kita nggak bisa melihatnya. Yang dibikin oleh Soeharto ternyata jauh lebih banyak dibuat oleh Jokowi. Nah,